Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Nisa mau menjelaskan tentang database management system. Nah, di sini kita tuh mau membuat sebuah tabel yang saling berelasi satu sama lain atau yang saling berhubungan satu sama lain. Oke. Nah, sebelum masuk ke database-nya, kita buat dulu sebuah datanya di tabel supaya nanti ada gambaran atau bentuk yang mau kita masukin datanya ke dalam database. Nah, di sini Nisa mau membuat tabelnya itu di Google Spreadsheet. Ya, kita cari Google Spreadsheet. Oke. Klik buat spreadsheet baru. Nah, mungkin di sini ganti judulnya. Oke, sebentar. Praktik database. Nah, di sini Nisa membuat dua tabel tentang pertama itu tabel pembeli. Oke. Di sini Nisa mau buat ada 5 field. Ya. Ada 5 field. Oke. Terus di bawahnya juga ada 5 data. Ya. Dirapikan. Nah, ini namanya spreadsheet. Itu kayak sebuah Google untuk buat tabel sama kayak Excel gitu. Ini tulisannya. Ini mau Nisa kasih color. Oke. Field yang pertama itu Nisa buat nomor antri. Terus field yang kedua nama pembeli. Terus ada jenis kelamin. Field yang keempat itu nomor telepon ya. Yang terakhir pesanan. Oke, kita rapikan tulisannya. Oke ya. Nah, ini udah ada 5 field. Terus kita buat lagi datanya, isi datanya. Pertama mungkin buat nomor antri 10. Terus nama pembelinya misalnya nama Anissa. Terus jenis kelaminnya perempuan. Nomor teleponnya kita masukin 0852 77. Kemudian kosongnya nggak masuk. Ya, no, kosongnya nggak terbaca kalau kita buat di tabel ini. Tapi nggak apa-apa deh, ini aja. Oke, nggak apa-apa. Terus di sini pesanannya misalkan Anissa ini dia memesan nasi goreng. Tuh. Kemudian yang kedua nomor antri 20, nama pembelinya misalkan
Aulia, kelaminnya perempuan, terus huruf besar aja ya, bagus. Nomor teleponnya misalnya 0821 44 61. Ini dimisalkan aja ya. Terus pesanannya dia pesan ini nasi liwet. Terus nomor antrian ke-30, nama pembelinya misalnya namanya Ana. Jenis kelaminnya perempuan. Nomor teleponnya misalkan 0852 2036 misalkan. Oke, pesanannya dia pesannya ayam goreng. Terus nomor antrian ke-40, nama pembelinya misalnya Andi, jenis kelaminnya laki-laki, nomor teleponnya 0821 4647. Terus dia pesan ikan bakar. Kemudian nomor antrian yang terakhir itu 50, nama pembelinya misalkan Edo, jenis kelaminnya laki-laki, nomor teleponnya 0831 84 61 84 61. Terus dia mesannya rendang. Nah, ini untuk tabel pembeli. Oke. Yang kedua, bisa mau buat tabel untuk pembayarannya. Oke, isi di sini tabel pembayaran. Oke, tabel pembayaran. Kita gedein di bold supaya bagus. Terus diketengahin. Terus dikasih warna biar cantik. Nah, ini aja. Oke, tadi juga ada 5 file. Terus ada 5 data ke bawah. Nah, field yang pertama itu sama, ada nomor antri. Terus di sininya nama juga. Di sininya harga pesanan. Terus ada jumlah pesanan. Dan yang terakhir total bayaran. Kita bold, ketengahin supaya rapi. Oke, nomor antri yang pertama itu ada 10. Namanya Anissa. Harga pesanannya nasi goreng semisalkan buat harganya 10.000. Terus jumlah pesanannya dia pesan 2 porsi, total pembayarannya jadinya 20.000. Terus nomor antri ke-20 namanya Aulia. Harga pesanannya misalkan 12.000. Jumlah pesanannya beli 3 porsi. Jadi total bayarannya ada 36.000.
Nomor antri ke-30 atas nama Ana. Harga pesanannya misalkan dijual 6.000 aja seporsinya. Jumlah pesanannya dia pesan 5 potong ayam. Dia harganya 30.000. Oke, nomor antri ke-40 namanya Andi. Harga pesanannya 5.000. Untuk jumlah pesanannya dia pesan 2 porsi aja, jadinya harganya 10.000. Nomor antri ke-50 namanya Edo. Harga pesanannya dijual 8.000. Jumlah pesanannya pesan 3 porsi, jadi harganya 24.000. Nah, kalau kita udah buat datanya di spreadsheet, kita masuk ke database-nya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke database, kita harus aktifkan yang namanya XAMPP. Yang harus kita aktifkan itu adalah Apache dan MySQL. Nah, terus nanti kita mau lihat hasil database-nya itu di localhost. Nah, di sini. Nah, oke. Sebelum itu kita harus buat dulu database-nya. Nah, membuat database itu kita buatnya di Windows F. Nah, di CMD. Oke. Nah, ini tampilan database. Oke. Kita masuk ke database-nya pakai kode CD spasi titik slice titik enter. Kemudian masuk lagi pakai kode CD slice XAMPP slice MySQL slice D. Enter. Oke, kemudian langkah terakhir masukkan kode MySQL min u root. Nah, kalau udah masuk MariaDB ini berarti kita udah masuk ke tahap awalan untuk membuat database-nya. Oke. Di sini bisa mau buat database. Cara buat database itu pakai create, kemudian database, kemudian pakai backtick buat nama database-nya. Mungkin bisa buat database-nya apa ya? Pesanan kan. Oke, titik koma. Nah, berarti ini udah database nama pesanan itu udah kebuat. Nah, kita gunakan database yang udah kita buat. Pakai kode use pesanan titik koma. Nah, udah masuk ya pesanannya di dalam kurung MariaDB. Kemudian kita buat table di database. Nah, caranya pakai create table. Nah, kita balik lagi ke Google Spreadsheet yang udah kita buat. Nih. Mana tadi ya?
Oke, ini. Nah, ngilang dia. Oke. Yang pertama itu, udah gimana ya? Oke, yang pertama itu kita mau buat tabel pembeli. Gimana caranya? Nah, ini ya. Oke, tabel pembeli. Terus di dalamnya oke, sebentar. Terus di dalamnya itu ada Oke, tunggu dulu ya. Nah, untuk langkah awalnya itu kita buat tabel, kemudian buka kurung. Oke, kita masukin field di dalam tabelnya. Oke, itu fieldnya itu ada ya. Ada nomor antri. Nah, kalau nomor antri ini kita pakainya integer. Kalau integer ini berarti dia khusus hanya angka saja. Terus di nomor antri ini kita pakai kunci primary key. Koma. Kenapa koma? Karena kita mau masukin field selanjutnya. Tuh. Field selanjutnya itu ada nama pembeli. Ya. Nama pembeli. Pakai varchar. Jadi varchar ini khusus string atau teks. 30, koma. Dan nama pembeli, terus ada jenis kelamin, Kalau untuk jenis kelamin ini berarti dia pilihan ya, ada perempuan, ada laki-laki. Jadi kita pakainya enu. Ada perempuan, terus ada laki-laki. Oke, udah jenis kelamin. Nomor telepon. Terus ada nomor telepon. Pakai varchar aja. Di varchar ini bukan hanya untuk yang berupa teks, tapi untuk ngisi angka pun juga bisa. Karena kan string itu bisa diisi teks atau number bisa diisi.
12. Terus pesanan. Terakhir adalah pesanan. Oke, varchar si aja 20. Oke, kalau udah diantar, tutup kurung, titik koma. Nah, oke, kalau kita udah buat field table-nya, bisa kita lihat pakai dash. Dash. Terus nama tabelnya tadi pembeli. Nah, ini. Tadi Nisa udah buat nomor antri, tipenya integer, nama pembeli, tipenya varchar, jenis kelamin, tipenya enum, nomor telepon varchar, pesanan varchar. Terus untuk nomor antri, key-nya pakai primary. Oke. Nah, kita isi dulu datanya. Kita pakai kode insert into. Terus nama tabelnya tadi adalah pembeli. Values. Enter. Oke, nomor antri tadi. Oke, nomor antri 10. Oh iya, jangan lupa pakai tanda kutip. Terus nama pembelinya Anissa. Terus jenis kelaminnya perempuan. Terus nomor teleponnya 8526779. Ya, terus pesanannya nasi goreng. Oke. Enter. Oke, data yang kedua. Nomor antrinya kita ganti 20. Terus namanya kita ganti Aulia. Jenis kelaminnya perempuan, nomor teleponnya 8218461. Terus pesanannya dia pesan nasi liwet. Oke, kalau udah enter, terus nomor antrian ke-30, namanya Ana, jenis kelamin perempuan, nomor teleponnya 08 52 20 36. Terus dia pesan ayam goreng. Oke. Enter. Terus masukin nomor antri yang ke-40 atas nama Andi, jenis kelaminnya laki-laki,
Nomor teleponnya 821 46 47. Dia pesan ikan bakar. Terus yang terakhir, nomor antrian ke-50 atas nama Edo, jenis kelaminnya laki-laki. Terus nomor teleponnya 318461. Pesanannya rendang. Oke. Kalau untuk bagian akhir, kita tutup pakai titik koma. Enter. Nah, oke, kalau kita mau lihat hasil tabelnya, pakai select, kemudian bintang, from. Nama tabelnya tadi kita buat tabel apa tadi ya? Ya, tabel pembeli. Tuh. Oke, kita udah buat tabel yang pertama. Tabel pembeli. Selanjutnya kita buat tabel pembayaran. Create tabel pembayaran. Oke, pertama itu ada nomor antri. Kayak ini. Kepencet. Oke, nomor antri. Sini ya. Oke, nomor antri. Kita isinya ini nomor antri. Terus kita pakai sama yang tadi nomor antrinya pakai integer. Kita pakai integer 10 juga. Oke. Nah, Nisa itu mau merelasikan nomor antri pembeli dengan nomor antri pembayaran. Jadi ini nggak kita kasih kunci. Oke ya. Terus udah nomor antri. Itu ada nama. Inilah nama pembeli. Pakai varchar. Buat 30, terus ada harga pesanan, pakai varchar 30 juga, udah ada harga, kemudian jumlah pesanan, varchar aja buat 10. Jumlah pesanan, kemudian terakhir total bayaran. Pakai varchar juga.
buat 30. Oke, tutup kurung, koma. Oke. Kita lihat ya hasil tabelnya pakai dash, kemudian pembayaran. Nah, ini. Udah masuk ya. Oke, nomor antrinya kayaknya belum ada karena kita mau menghubungkan nomor antrinya pembeli ke tabel nomor antrinya pembayaran. Oke, kita isi dulu datanya. Oke, harusnya langsung ke sini. Oke, harusnya bisa langsung direlasikan di sini. Oke, tapi nggak apa-apa, coba direlasikan lagi. Oke, kita buat ulang ya. Create table pembayaran. Oke, tadi ada nomor antri, terus ada nama pembeli, terus ada harga pesanan, terus ada jumlah pesanan, kemudian total bayaran. Oke, nah di sini tadi kan Nisa mau bilang nomor antri pembeli mau Nisa relasikan atau hubungkan dengan nomor antri pembayaran. Nah, di sini kita pakai kodenya namanya constraint. Constraint ini adalah kode buat saling berhubungan antara field di tabel ini ke field di tabel yang ini. Gitu. Pakainya constraint. Constraint, kemudian masukkan field yang mana yang mau kita hubungkan. Di sini bisa mau hubungkan yang nomor antri. Kemudian kalau nah untuk kunci kita kan mau nyomot kuncinya nomor antri di pembeli ke nomor antri pembayaran. Nah, jadi kita nggak pakai yang namanya kunci primary key lagi. Kalau kita udah nyomot kunci lain atau nyomot field lain, kita pakai yang namanya foreign key. Nah, gitu. Kemudian kita perjelas lagi yang mana yang mau kita jadikan foreign key, yaitu nomor antri. Oke. Kemudian nomor antri yang bagian tabel apa yang mau kita ambil? Kita masukin lagi kode references atau referensi. Jadi maksudnya kita tuh mau ngambil nomor antri di referensi tabel yang mana gitu. Oke, tadi mau ngambil referensi tabelnya yang pembeli. Tabel pembeli. Nah, kemudian diperjelas lagi. Di tabel pembeli itu yang mana yang mau dicomot lagi tadi datanya. Yaitu nomor antri. Kurung. Oke, selesai. Baru tutup kurung lagi. Oke. Nah iya, harusnya bukan bentar ya. Oh, iya harusnya tabel pembayarannya udah dibuat. Harusnya tadi sebentar ya. Mungkin kita tinggal
pakai ini aja ya. Coba kita pakai alter tabel pembayaran. Tadi constraint nomor antri foreign key nomor antri kurung references dari tabel pembeli, yaitu yang mau diambil adalah nomor antri. Apakah bisa? Nah, gitu. Harusnya dari sini, dari awal kita buat nge-create itu udah bisa langsung dimasukkan kode constraint-nya. Tapi tadi bisa lupa. Oke, bisa dipakai kode alter table ini. Oke, kita lihat hasil tabelnya. Oke, des apa tadi? Pembayaran. Nah, nomor antrinya keluarnya mul. Jadi, kalau udah tandanya itu keluar mul itu sama dengan foreign key. Oke. Kalau udah, kita isi data pembayarannya. Tadi pakai kode insert into pembayaran values. Enter. Oke, balik ke Google Spreadsheet-nya. Pertama itu adalah nomor antri. Nomor antrinya 10. Kemudian namanya tadi Anissa. Harga pesanannya 10.000. Nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Udah. Kemudian ada jumlah pesanan. Jumlah pesanannya itu 2. Terus total pembayarannya geser dulu. Total pembayarannya jadi 20.000. 223. Oke. Koma. Kita masukin data yang kedua. Nomor antri yang ke-20 atas nama Aulia. Harga pesanannya itu 12.000. Jumlah pesanannya hilang. Tadi jumlah pesanannya itu 3. Jadi kehapus. Jumlah pesanannya 3. Terus total bayarannya ada 36.000. 23. Oke. Enter. Data yang ketiga, nomor antri 30 atas nama Ana. Harga pesanannya 6.000. Jumlah pesanannya pesan 5 porsi. Terus total bayarannya jadi 30.000. Oke. Kemudian data yang keempat, nomor antri ke-40, namanya Andi.
Harga pesanannya itu 5.000. Jumlah pesanannya 2 porsi. Total bayarannya 10.000. Oke, yang terakhir. Nomor antri ke-50 atas nama Edo. Harga pesanannya 8.000. Jumlah pesanannya 3 porsi. Total bayarannya 24.000. Ini data terakhir, jadi jangan lupa pakai titik koma. Enter. Oke, kita lihat hasil tabelnya pakai kode select, bintang, from, tabelnya tadi pembayaran. Nah, oke, kita udah menghubungkan dan membuat 2 tabel, dan udah kita hubungkan relasi antara nomor antri si tabel pembeli dengan nomor antri tabel pembayaran. Oke, cara ngeceknya, kita buka yang namanya tadi localhost. Kita refresh dulu. Kemudian tadi kita buat database-nya pesanan. Nah, ini pesanan. Oke ya. Kita udah buat 2 tabel tadi, ada pembayaran dan pembeli. Oke, kita lihat cara lihat supaya apakah dia udah terhubung antara nomor antri pembayaran dengan nomor antri pembeli. Kita cek di bagian home, kemudian pilih more. Oh iya, tunggu dulu. Pilih dulu database. Pilih database yang tadi kita buat, yaitu di pesanan. Baru kita klik. Nah, di bagian more, ada tulisannya. Di bagian ini, terus klik di signer. Nah, lihat ya, ada tanda penghubung. Tuh. Tadi kita tunggu dulu. Tuh. Nah. Oke, diatur dulu ke sini. Supaya kelihatan. Nah, nih, di nomor antrinya itu, kita tadi pakainya primary key. Terus, di nomor antri pembayaran, dia berubah logonya jadi pagar gini. Itu menandakan bahwa kuncinya berubah menjadi foreign key. Kenapa? Karena tadi kita ngambil atau kita nyomot data nomor antrinya ke data pembayaran. Nah, jadinya kayak datanya itu dibagi untuk pembeli sama pembayaran. Jadi kalau udah dibagi kayak gini, kuncinya jadi berubah, jadi foreign key. Jadi tadi primary key itu adalah kunci utama. Jadi kunci utamanya adalah tadi kita letakkan di tabel pembeli. Terus kita nyomot data nomor antri ke tabel pembayaran. Itu berubah menjadi kunci tamu atau disebut dengan foreign key. Lihat tanda bahwa itu dia kuncinya foreign key itu, tandanya jadi pagar biru seperti ini. Kalau dia bentuk kunci kayak gini, berarti itu data kuncinya atau jenis kuncinya adalah primary key.
dari tanda bentuknya juga berbeda. Kalau dia yang kecil kayak gini berarti itu pusat data dia, tabel pembayaran ini nyomotnya data siapa. Nah, ini tandanya. Gitu. Jadi ini kayak pusat tabel yang dia comot itu tabel yang mana. Tandanya kecil kotak kayak gini. Nah, seperti itu. Tadi yang kita hubungkan adalah nomor antri. Jadi ini panahnya nomor antri ke nomor antri. Seperti itu. Nah, oke. Itulah sedikit penjelasan tentang database manajemen sistem menggunakan bahasa MySQL di database. Ya, ini merupakan bagian dari backend. Oke, bagian dari backend developer. Oke, mungkin itulah sedikit penjelasan tentang database manajemen sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.